الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتباه أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله عز وجل وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat sidang salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwa yang didasari oleh iman yang telah tersimpan di dalam hati kita akan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang dijadikan oleh Allah sebagai kekasihnya di dunia maupun di akhirat. Dan jaminan bagi siapa saja yang telah diangkat oleh Allah sebagai kekasihnya karena ketakwaannya kepada Allah, pastilah dia akan mendapatkan jaminan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat nanti. Di antara jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang disediakan untuk kekasih-kekasihnya antara lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu, yang pertama jaminan yang disediakan oleh Allah adalah hati mereka tidak akan pernah diliputi oleh ketakutan dan rasa sedih atau susah. Allah menjelaskan mereka itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaminan yang pertama bagi orang-orang yang telah diangkat oleh Allah sebagai kekasihnya adalah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kemudian yang kedua,
Jaminan yang disediakan oleh Allah, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka adalah hati yang terus diliputi kegembiraan dan kebahagiaan, baik hidup di dunia maupun di akhirat. Ini jaminan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disediakan untuk kita semuanya yang mau mendaftarkan diri sebagai kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Bushra, berita gembira, selalu kita dapatkan dari firman-firman Allah, dari janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu kita dapati dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang mukmin yang bertakwa yang dijadikan oleh Allah sebagai kekasihnya, yang pertama tadi tidak akan ada rasa takut dalam menghadapi kenyataan hidup, dan tidak akan sedih karena ditinggalkan oleh sang kekasih. Sebaliknya orang mukmin yang bertakwa yang dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang hatinya selalu bergembira dan bahagia. Sehingga karena rasa inilah orang mukmin bisa merasakan antara nikmatnya beramal soleh dan buruknya ketika dia melihat kejahatan yang ada di sekitarnya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang menjelaskan tentang sifat yang dimiliki oleh orang-orang mukmin yang bertakwa adalah man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang dibahagiakan oleh amal solehnya, artinya dengan amal solehnya dia menjadi senang, sehingga karena rasa senangnya terhadap amal soleh itu sehingga menetapkan dia untuk tetap istiqamah berada di jalan Allah. Dan barang siapa yang disibukkan atau disulitkan atau dirasakan susah olehnya karena perbuatan-perbuatan buruk, maka itulah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jaminan yang ketiga yang disediakan oleh Allah untuk kekasih-kekasihnya adalah sebagaimana firman Allah, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah kekasihnya orang-orang yang beriman. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengeluarkan orang-orang mukmin dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Apa kegelapan-kegelapan dan cahaya yang bersinar terang didapati oleh orang mukmin sebagai ganti dari kegelapan hidup mereka? Kegelapan-kegelapan ini adalah kebodohan dan fitnah. Ilan nur, nur adalah Al-Quranul Karim. Sebagaimana firman Allah, Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nur. Nur cahaya Allah. Wa kitabun mubin, ditegaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa nur tersebut adalah kitab Allah yang menjelaskan segala sesuatu antara yang hak dan yang batil, sehingga tidak ada seorang pun yang mendapatkan nur cahaya Allah pasti dia bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, sehingga dia akan selalu memilih kebenaran yang hak, menjauhi segala
hal-hal yang berbau batil. Oleh karena itu, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kebodohan. Kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang menjadikan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengantarkan mereka menuju ridha dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang jauh dari kebodohan. Orang yang bertakwa kepada Allah adalah mereka yang mau belajar dan membaca Al-Quranul Karim yang kemudian difahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga. Kemudian yang keempat, jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kekasih-kekasihnya adalah sebagaimana firman Allah dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Allah azza wa jalla man 'adali waliyan faqad aadhantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti kekasihku, kata Allah, maka aku umumkan untuk berperang dengan orang yang menyakiti kekasihku itu. Ini merupakan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk pembelaan Allah terhadap kita orang-orang mukmin yang bertakwa. Tak seorang pun yang menyakiti kita, kata Allah, pastilah dia akan berurusan langsung dengan Allah. Berarti dia menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia berperang dengan Allah, siapakah yang menang? Manusia sangat kecil, manusia sangat lemah, berani menantang Allah Sang Pencipta alam semesta ini disebabkan hanya karena berani menyakiti orang mukmin yang bertakwa. Oleh karena itu kekasih Allah, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu dia membalas dendam dari orang yang menyakiti dia. Karena apa? Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberesin orang-orang yang memusuhi kita. Karenanya ayat hadis ini, hadis qudsi ini mengisyaratkan bahwa orang mukmin yang bertakwa sebagai kekasih Allah adalah mereka hidupnya tenang, aman, damai, sentosa, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Jaminan Allah yang empat ini adalah merupakan cermin gambaran orang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila kita masih belum merasa mendapatkan jaminan empat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti yang bermasalah adalah diri kita sendiri. Jangan menyalahkan orang lain, tapi lihatlah, koreksi diri kita sendiri. Mengapa kita belum mendapatkan jaminan empat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika hati kita masih suka dirundung rasa takut dan sedih susah, jika hati kita belum bisa menemukan kebahagiaan karena amal soleh yang kita lakukan, jika kita masih belum menjadikan Al-Quranul Karim sebagai cahaya dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita masih punya rasa dendam terhadap sesama, maka berarti kita masih belum menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bukan
kekasih Allah. Lalu siapa yang kita jadikan kekasih? Siapa yang akan kita jadikan sebagai kekasih dalam kehidupan kita di dunia maupun akhirat nanti? Sedangkan tidak ada yang kekal kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, beruntunglah kita yang mau introspeksi diri kita, membenahi diri kita sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan jaminan illal ladzina tabu wa aslahu, kecuali orang-orang yang bertaubat dan mau mengadakan perbaikan. Oleh karena itu, perbaikilah diri kita semuanya agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Karena dengan takwa yang sebenar-benarnya inilah kita akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenar-benarnya pula. Karena dengan kekasih Allah kita akan mendapatkan jaminan 4 hal minimal yang akan kita peroleh, sehingga kita luar biasa akan mendapatkan kehidupan yang serba nikmat, serba cukup yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah. Kita bukan orang-orang yang jauh dari jaminan 4 Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Akan tetapi kita adalah orang-orang yang dekat, sehingga kita semuanya termasuk orang yang hidup berada dalam naungan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin istaghfiruhu yaghfir lakum. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتباه أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب للدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت عبادك فتنة فنجنا غير خزايا ولا مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة